Perkenalkan, nama saya Ali Akmal Hamdani dengan NIM 205240287. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu hukum pidana. Nah, ilmu hukum pidana dalam artian sempit bagian dari ilmu hukum yang pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Nah, kedua, dalam arti luas, tidak terfokus pada norma yang dilanggar saja tetapi juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut, bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar, dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan. Nah, terus ada dasar sumber hukum pidana. Yang pertama yaitu hukum pidana umum atau hukum pidana kodifikasi terdapat dalam KUHP. Yang kedua, hukum pidana khusus aturan pidana di luar KUHP yang masih dibagi lagi menjadi A. Kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana, B. Kelompok peraturan perundang-undangan bukan hukum pidana. Terus tujuan hukum pidana ini ada dua, yaitu klasik, melindungi anggota masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang. Yang kedua ada modern, melindungi masyarakat dari kejahatan. Terus pasal 1 KUHP menjelaskan ayat 1 menjelaskan tentang tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Pasal 1 ayat 2 menjelaskan jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Pasal 1 ayat 2 KUHP menjelaskan jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa, yaitu pembatasan terhadap lex temporis delictis. Terus tujuan pidana sendiri terbagi menjadi 3, yaitu teori pembalasan atau teori absolut, yang kedua teori tujuan atau teori relatif, yang ketiga ada teori gabungan. Nah, di sini gue menjelaskan ilmu hukum pidana membedakan 3 macam bentuk kesengajaan, yaitu 1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan. Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan tindak pidana aktif atau menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum tindak pidana tidak aktif. Yang kedua ialah kesengajaan sebagai kepastian kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menuntut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga, maka di sini terdapat kesengajaan sebagai kepastian. Nah, yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, disebut juga dengan dolus eventualis. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahui bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan. Nah, terus ada kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana. Dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau disebut dengan dolus, dan kesalahan dalam bentuk kealpaan, yaitu culpa. Nah, delik culpa ialah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur pada umumnya. Kealpaan atau culpa dibedakan atas 1. Kealpaan dengan kesadaran. Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat. Akan tetapi ia berusaha untuk mencegah toh timbul juga akibat tersebut. Nah, yang kedua ada kealpaan tanpa kesadaran, yaitu obwustu skuld.
Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. Nah, beberapa tolak ukur culpa lata adalah bertentangan dengan hukum, akibatnya dapat membayangkan, akibatnya dapat dihindarkan, perbuatannya dapat dipersalahkan. Nah, terus ajaran kausalitas, yaitu ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Kedua, ada kausalitas. Kausalitas adalah hubungan sebab dan akibat yang jika dikaitkan dengan tindak pidana, maka teori kausalitas membantu menjawab bahwa dari rangkaian perbuatan atau kejadian manakah yang menjadi sebab dari akibat yang timbul. Ajaran kausalitas yaitu conditio sine qua non. Nah, yang kedua ada teori kausalitas, yaitu ada dibedakan menjadi 3, yaitu ada teori syarat mutlak. Ini dikemukakan oleh Von Bury yang berpendapat bahwa tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama. Inti dari ajaran kausalitas Von Bury adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada tiap perbuatan yang merupakan syarat dari suatu akibat yang terjadi harus dipandang sebagai sebab dari akibat itu. Yang kedua, ada syarat dari akibat adalah jika perbuatan itu ditiadakan maka tidak akan timbul akibat. Nah, yang kedua, teori mengindividualisir, yaitu teori khusus. Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja. Caranya mencari sebab adalah setelah akibatnya timbul, yaitu dengan mencari keadaan yang nyata. Dari rangkaian perbuatan-perbuatan dipilih suatu perbuatan yang dapat dianggap sebab dari akibat. Nah, ketiga ada teori mengeneralisir, yaitu teori adekuat dari von Chris. Menurut teori ini, bahwa yang harus dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah syarat yang menuntut perhitungan yang normal, seimbang dengan akibat itu. Von Chris memberikan ukuran yang subjektif bahwa yang dimaksud dengan perhitungan yang normal adalah keadaan yang diketahui atau harus diketahui oleh pembuatan yang disebut dengan adekuat subjektif atau keseimbangan subjektif. Nah, habis itu ada yang dibuat dengan teori keseimbangan objektif dari Rumelin. Menurut teori ini, bahwa yang dimaksud dengan perhitungan yang normal itu bukan hanya keadaan yang kemudian akan diketahui secara subjektif, tetapi juga keadaan-keadaan yang akan diketahui secara objektif. Nah, terus ada namanya teori relevan dari Masger. Menurut teori ini, bahwa dalam menentukan hubungan sebab akibat tidak mengadakan perbedaan antara syarat dengan sebab seperti teori yang menganalisir dan teori yang mengindividualisir, melainkan dimulai dengan menafsirkan rumusan tindak pidana yang memuat akibat yang dilarang, itu mencoba menemukan perbuatan manakah kiranya yang dimaksud pada waktu undang-undang itu dibuat. Jadi pemilihan dari syarat yang relevan itu berdasarkan kepada apa yang
dirumuskan dalam undang-undang. Berdasarkan doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yaitu ada dasar pemaaf. Nah, subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Nah, yang kedua ada dasar pembenar. Nah, bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Terus, menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menurut Roslan Saleh menyangkut pengenaan pidana karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Nah, saya menjelaskan sedikit tentang dalam hukum pidana atau sumber hukum pidana mengacu pada segala hal yang menjadi dasar atau acuan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana. Kasus-kasus sumber hukum pidana merujuk pada contoh penerapan atau konflik hukum yang menunjukkan bagaimana suatu sumber hukum digunakan dalam praktik. Nah, sumber hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum pidana material dan sumber hukum pidana formil. Sumber hukum pidana material menjelaskan tentang segala sesuatu yang mendorong terbentuknya hukum pidana, semisalnya nilai-nilai sosial, agama, moral, dan lain-lain. Nah, yang kedua, sumber hukum pidana formil menjelaskan tentang bentuk-bentuk resmi yang diakui sebagai hukum pidana, misalnya undang-undang jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Nah, saya di sini memberi satu contoh berdasarkan kasus hukum pidana. Nah, di sini saya akan menggunakan pasal 362 KUHP yang menjelaskan kasusnya tentang seorang pelaku pencurian dihukum berdasarkan Undang-Undang pasal 362 KUHP yang dimana berbunyi barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp60.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo sé morir así, no fue vivir.